Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 4 ya, yaitu persamaan garis lurus, subbab 1, yaitu bagian 1 dan 2, yaitu yang pertama kita akan mempelajari tentang kita akan mengenal apa itu persamaan garis lurus. Lalu selanjutnya menentukan gradien persamaan garis lurus ya. Oke, selanjutnya, apa itu persamaan garis lurus? Kalau kita lihat dari definisinya, persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang apabila digambarkan dalam koordinat kartesius, hasilnya berupa grafik garis lurus ya. Jadi kalau kita gambarkan, masih ingat bidang kartesius itu kayak gimana? Jadi bidang kartesius itu ada sumbu X, lalu ada sumbu Y ya, dan sumbu Y. Nah jadi kalau digambarkan dalam koordinat kartesius itu berupa grafik ya, grafik garis lurus. Misalnya seperti ini, atau misalnya X, Y, misalnya seperti ini ya. Nah bisa di bawah, atau misalnya seperti ini ya, ini X nih Y, seperti ini dan sebagainya ya. Ini disebut dengan persamaan garis lurus ya. Nah lalu ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa ya? Yaitu pangkat pada bilangannya adalah pangkat bilangannya hanya tidak lebih dari 1. Tidak lebih dari 1 ya. Maksudnya gimana Pak? Jadi pangkat bilangannya itu ya hanya 1 aja ya, tidak boleh lebih dari 1. Contohnya misalnya yang pertama, misalnya dalam bentuk Y sama dengan MX plus Y. Rumusnya adalah jadinya Y sama dengan 3X plus 5 ya. Atau misalnya Y sama dengan setengah X plus 5. Itu misalnya ya. Yang penting apa? Yang penting bilangan ini, pangkat bilangan X-nya ya. X-nya ini harus 1. Nah, kalau 1 itu dia tidak ditulis ya. Oke, selanjutnya ada dalam bentuk AX plus BY plus Y sama dengan 0 ya. Misalnya contohnya 3X plus 4Y sama dengan 12. Nah kalau di sini ini X-nya pangkat 1, lalu Y-nya sama ya, Y-nya sama. Sini ya, pangkat 1, tapi tidak ditulis. Nah kalau yang salah kayak gimana Pak? Nah kalau yang salah misalnya pakai 3X kuadrat plus 5 Y sama dengan 0, atau misalnya lagi Y kuadrat sama dengan 6X plus 5. Ini salah ya, salah karena pangkatnya lebih dari 1 ya. Oke, lalu kalau sampai sini, nah kalau mau di pause silakan, nanti kalau sudah selesai lanjut ke pembahasan berikutnya ya.
Lanjut. Lalu pembahasan yang kedua yaitu menentukan kemiringan rumus ya. Oke, kita lihat. Adalah kalimatnya. Jika terdapat suatu garis Y sama dengan mx plus c, maka gradiennya atau disebut dengan M adalah koefisien X ya. Jadi kalau ada garis Y sama dengan mx plus c, maka gradiennya itu adalah koefisien X itu sendiri ya. Contohnya, tentukan gradien dari Y sama dengan 6x plus 5. Nah, ini kan kalau Y sama dengan 6x plus 5, ini kan bentuknya sama ya, seperti Y sama dengan mx plus c. Nah, karena sama, kita tinggal lihat gradiennya. Maka gradiennya adalah koefisien X itu ya, yaitu 6. Contohnya lagi, misalnya, kalau Y sama dengan 6x plus 7, maka gradiennya adalah koefisien X ya, yaitu yang di depan angka X, yaitu M-nya sama dengan 6. Lalu misalnya lagi Y sama dengan 12x plus 8, maka M-nya adalah koefisien X ya, koefisien X. Berapa koefisien X-nya? Yaitu yang angka di depan X ya, yaitu adalah 12. Oke, sampai sini. Kalau sampai sini silakan kalian catat. Lalu kalau sudah selesai mencatat, langsung ke pembahasan berikutnya ya. Nah, yang kedua adalah jika terdapat suatu garis AX plus. Oke, kita lihat lagi. Jika terdapat suatu garis AX plus BY sama dengan 0, AX plus BY plus C ya, ini harus sama dengan 0, maka gradien M sama dengan min A per B ya. Oke, kita lihat. Ini, maaf ya, ini harus ditambah nih. Tambah C sama dengan 0. Oke, kenapa bisa gitu? Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat ya. Jadi AX plus BY sama plus C sama dengan 0 ya. Oke, yang kita butuhkan kan adalah Y-nya ini di depan ya. Maka kita tulis BY sama dengan, karena A ada pindah ke seberang, maka menjadi minus ya. Minus AX lalu min C ya. Nah, supaya B-nya supaya Y-nya sendirian ya, maka B-nya kita pindahkan. Jadi gimana? Karena ini dikali, pindah ruas, jadi dibagi ya. Jadinya min A per B. Oke, ini A ya. Min A per BX lalu min C per B. Oke, masih ingat yang tadi? Kalau koefisien Y sama dengan bentuknya seperti ini, Y sama dengan mx plus C, itu kan gradiennya sama dengan X ya, koefisien X. Maka M-nya adalah ini, koefisien dari X itu berapa? Min A per B. Oke ya, ini adalah asal usulnya. Nah, sekarang Bapak garisin dulu ya. Oke, sekarang ada soal. Oke, tentukan gradien dari 6x plus 4y
plus 2 sama dengan 0. Oke, kita langsung masukkan ke yang ini ya. Oke, kalau ini adalah bentuk dari apa? Dari AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Karena bentuknya seperti itu, maka gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Sekarang kita tentuin dulu A-nya berapa, B-nya berapa ya. A itu adalah koefisien X ya, yaitu 6. B itu adalah koefisien Y, itu berapa? 4 ya. Lalu kalau sudah, maka kita tulis, kita tinggal masukkan angkanya, yaitu M sama min A-nya berapa, yaitu 6 ya. Min 6 per 4. Seperti itu ya. Oke, sampai sini silakan kalian catat. Lalu kalau sudah selesai catat, silakan lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Pembahasan terakhir yaitu jika terdapat dua titik, maka gradien. Jika terdapat dua titik, maka gradiennya atau M-nya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. M itu apa? M itu adalah gradien ya, seperti yang bilang sebelumnya. Oke, Bapak kasih contoh. Tentukan gradien dari gradien garis yang melalui titik 3, min 2 dan min 1,4. Oke, sekarang kita tentuin dulu X1 dan X2 nya, lalu Y1 dan Y2 nya. Oke, kalau di satu titik, ini titik pertama, titik kedua. Kalau titik pertama yang paling depan itu adalah X1, titik yang belakangnya adalah Y1. Kalau titik yang kedua ini adalah X2 ya, dan 4 ini adalah Y2. Kalau kita sudah tahu X1 nya adalah 3, X2 nya adalah min 1, lalu Y1 nya adalah itu adalah 4, Y1 nya min 2 ya, min 2, Y2 nya adalah 4. Maka kita tinggal langsung masukin rumusnya, M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan, kita masukin ya, 4 dikurang minus 2 per X2 nya berapa, min 1 dikurang 3. Oke, ini adalah min kali min, hasilnya plus ya, 4 plus 2 per min 1 dikurang min 3, jadi punya utang 1, utang lagi 3, jadinya minus 4 sama dengan 6 per min 4, atau kita bisa tulis min 6 per 4. Oke, silakan kalian catat terlebih dahulu ya. Sampai sini dulu pertemuan kita, nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. See you. Assalamualaikum.